Shalom Bapak Ibu sekalian. Shalom. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan, kita akan pujikan, kita akan menyembah, kita akan mendengarkan firman Tuhan malam ini. Dan kita tundukkan kepala. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sore ini kami boleh kembali berkumpul di tempat ini untuk kami boleh memuji, menyembah dan mengagungkan nama-Mu Tuhan. Bapak, terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang minggu ini, sepanjang hari ini dan sepanjang sore ini dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, Kau sudah mengantarkan kami sampai tempat ini dengan selamat. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk teman-teman kami yang belum hadir, mungkin mereka masih dalam perjalanan. Tuhan, Kau yang menyertai mereka hingga mereka boleh sampai tempat ini, sehingga mereka boleh bersama-sama dengan kami untuk memuji, membesarkan nama-Mu, serta mendengarkan firman-Mu yang supaya menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berikan kami roh sukacita-Mu, karena kami mau menyembah Engkau, kami mau memuji Engkau dengan segenap hati kami, dengan segenap kekuatan kami Tuhan. Bapak, kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Engkau yang menguasai ruangan ini, Engkau yang menguasai hati kami, Engkau yang menguasai segala aspek kehidupan kami Tuhan. Karena kami mau memfokuskan hati kami hanya untuk menyembah Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau melanjutkan ibadah kami malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Bapak, Dia yang mengenal kita. Apapun keadaan kita, apapun kekuatan kita, Dia tahu keadaan kita. Tuhan mengenal kita lebih dari siapapun.
karena kami punya Allah yang seperti Engkau. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami mau menyembah Engkau lebih lagi Tuhan. Kami mau menyenangkan hati-Mu lebih lagi Bapa. Tuhan, penuhi hati kami dengan roh sukacita-Mu. Jamah setiap kami Tuhan. Apapun persoalan kami saat ini Bapa, kami tahu kami punya Allah. Kami punya Allah yang akan memberikan kami kemenangan Tuhan. Dan kami percaya kami pulang dari tempat ini, kami memperoleh kemenangan itu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau serahkan semua persoalan kami, semua masalah hidup kami dalam tangan-Mu Bapa. Karena kami percaya Engkau yang akan beracara dalam kehidupan kami. Haleluya. Tuhan, saat ini kami mau memuliakan Engkau. Berikan kami hati sukacita, berikan kami roh damai sejahtera, supaya kami boleh memuji Engkau dengan segenap kekuatan kami, dengan segenap jiwa dan akal pikiran kami Bapa. Kami mau menyembah Engkau lebih dalam lagi, kami mau menyenangkan Engkau lebih lagi Tuhan. Karena kami percaya kuasa-Mu, hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami Tuhan. Kami ikat segala kuasa-kuasa yang berusaha mengganggu kami, kuasa-kuasa yang berusaha mencuri sukacita kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami ikat, kami hancurkan kuasanya. Hanya kuasa-Mu saja Tuhan yang ada di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Semua yang mau memuji Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Berikan kemuliaan kita. Apa yang melakukan kita, apa yang kita lakukan, itu yang Tuhan untuk kita. Amin. Haleluya.
firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita punya Tuhan yang besar. Dia sanggup melakukan segala sesuatu yang kita. Haleluya. Karena kita hidup dengan dari percaya. Ku hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia, berharap
setiap janji-janji-Mu. Janji kekuatan, janji kemenangan Kau sediakan buat setiap kami umat-umat-Mu Tuhan. Kami menghadapi situasi apapun kami tidak takut, kami tidak gentar, kami tidak goyah, karena Tuhan Allah yang Maha Besar beserta kami. Immanuel, menolong kami tepat pada waktunya. Terima kasih buat kesempatan sore hari ini. Kami boleh datang di rumah Tuhan. Telah kami sampaikan puji-pujian kami meninggikan Engkau Tuhan. Kami percaya setiap pujian yang kami sampaikan boleh menyenangkan hati Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami, bersemayam di atas pujian umat-Mu. Karena itu kami hargai, kami hormati kehadiran Tuhan. Kami buka hati kami lebih lagi. Bahkan kami ambil sikap seperti Maria, untuk dulu diam di bawah kaki Tuhan, menerima firman kebenaran yang sangat kami perlukan. Mari urapi setiap kami ya Roh Kudus. Lembutkanlah hati kami, beri kami hati seorang hamba, telinga seorang murid, hati yang haus, hati yang rindu akan firman kebenaran. Sehingga ketika benih firman ditaburkan, sungguh boleh tertanam, berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam hidup kami, yang membuat hidup kami semakin diubahkan, bahkan iman rohani kami semakin bertumbuh dewasa. Roh Kudus, urapi pula hamba-Mu yang terbatas. Taruh pikiran dan perkataan Kristus pada diri hamba-Mu. Biarlah Tuhan yang berkata-kata melalui mulut bibir hamba-Mu, sama pesan Tuhan bagi setiap kami saat ini. Kami umat-umat Tuhan siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap diberkati dengan firman Tuhan bersama kita berkata amin. Silakan kembali Bapak Saudara ya. Shalom, puji Tuhan. Oke, malam hari ini kita akan kembali sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan ya. Seberapa kita yang hadir, kita percaya bahwa 2-3 orang bersekutu di dalam nama Tuhan Yesus, maka Tuhan ada di tengah-tengah kita ya. Dan kehadiran Tuhan itu lebih daripada apapun juga. Nah, judul perenungan firman Tuhan pada hari ini adalah apa yang kita kejar. Jadi apa yang kita kejar ya, bicara tentang kata kejar itu berarti sesuatu yang ingin dicapai, sesuatu yang ingin diraih gitu, ya. Nah, kita akan buka Alkitab dari 1 Samuel pasal 24 di ayat yang ke-15. 1 Samuel 24 di ayat yang ke-15. Kalau Alkitab elektronik itu ayat yang ke-14, tapi Alkitab buku itu ayat yang ke-15. Saya akan bacakan. Demikian firman Tuhan. Terhadap siapakah Raja Israel keluar berperang? Siapakah yang kau kejar? Anjing mati seekor kutu saja. Amin. Nah, Bapak Saudara, kalau Bapak Ibu membaca satu perikop ini, akan didapati cerita ya, kita tahu bahwa Daud itu dikejar-kejar oleh Saul untuk dibunuh. Nah, ini peristiwa pada waktu itu Saul sedang mengejar Daud ya. Nah, ketika sedang mengejar Daud ya, sampailah Saul di sebuah gua, lalu dia sakit perut, begitu ya, dia ngimpi BAB, lalu kemudian dia masuk ke dalam gua, tapi tidak sampai ke dalam, hanya sedikit masuk. Tentaranya berjaga-jaga di luar gua ya. Nah, ini ceritanya Saul sedang mengejar-ngejar Daud, mau membunuh Daud. Mengapa? Karena Saul iri, dengki kepada Daud ya. Nah, singkat cerita, waktu itu Daud dan anak buahnya sedang ada di gua itu juga, tapi guanya itu sangat panjang. Daud dan anak buahnya berada di bagian yang paling ujung, paling dalam dari gua itu. Sedangkan Saul ada di mulut gua, di depan. Ya, jadi saudara bisa bayangkan ya, ini orang yang mau dikejar ada di bagian dalam, tapi yang ngejar yaitu si Saul tidak tahu bahwa Daud ada di dalam, tidak tahu. Kalau Saul tahu, wah ini kesempatan baik buat Saul untuk bisa menghabisi Daud. Karena apa? Daud dan anak buahnya tidak akan bisa lari, kecepit sudah. Mereka ada di luar gua, Daud dan anak buahnya ada di dalam ujung. Wah, tinggal digeruduk aja, diserbu.
atau mungkin dikepung sekian lamanya, tidak bisa keluar, tidak bisa makan, mati. Tapi Saul nggak tahu. Sedangkan Daud dan anak buahnya tahu bahwa Saul masuk ke gua yang ujung, yang depan. Ya tahu, Daud tahu. Nah, waktu sementara Saul sedang BAB sakit perut, ya, anak buah Daud itu ngomong, nah, Tuhan menyerahkan nyawa musuhmu ke dalam tanganmu. Sekarang waktunya engkau menghabisi Saul. Kalau engkau tidak menghabisi Saul, Saul ini akan terus mengejar engkau. Saul ini akan mendatangkan malapetaka buat kamu. Sekarang habisi saja. Kalau engkau segan, kami saja. Ya, anak buahnya bilang gitu, kami saja yang akan menghabisi. Tidak perlu banyak-banyak orang, ya. Satu orang saja tinggal sekali tikam mati. Karena apa? Orang kalau BAB tidak punya persiapan buat perang, ya, tidak punya persiapan buat tempur, lagi sakit perut, ya. Yang dipikirkan apa? Ini supaya sakit perutnya segera, bisa dilepaskan, ya. Pikirannya cuma itu. Pasukannya ada di luar. Tetapi Daud berkata, jauhlah daripadaku untuk mengusik orang yang diurapi Tuhan. Hati yang luar biasa dimiliki Daud. Daud begitu menghargai, Daud begitu menghormati Saul, sekalipun Saul ini berulang kali berniat membunuh Daud. Itulah sebabnya, saudara baca ada satu ayat berkata, hati Daud itu berkenan di hadapan Tuhan. Hati yang luar biasa, ya, hati yang bisa tetap memberikan penghormatan kepada seorang pemimpin, walaupun pemimpin ini melakukan kesalahan yang fatal, ya. Bukan cuma dia sering melanggar firman, tapi dia juga mau mencelakai Daud. Pemimpin ini bukan orang lain, bukan cuma raja bagi Daud, tapi juga ayah mertua. Jadi saudara bayangkan, hati Daud ini kan pasti sangat terpukul, ya. Ini rajaku, ini pemimpinku, ini ayah mertuaku, mau bunuh aku. Waduh, kecewa, sakit hati. Bisa-bisa begitu, saudara. Tapi Daud tidak demikian. Nah, ketika itu akhirnya Daud tidak mencelakai Saul. Daud hanya memotong jubah Saul. Yang waktu itu jubah Saul sedang dilepas karena BAB jubahnya dilepas. Nah, Daud ngambil jubahnya lalu dipotong. Bagian ujung dari jubahnya itu dipotong. Nah, setelah Saul BAB, Saul tidak tahu, ya, tentang ujung jubah dipotong oleh Daud itu. Saul tidak tahu. Saul keluar dari gua setelah selesai urusan. Ini perutnya sakit, ini beres, dia keluar. Nah, waktu dia keluar, Daud berteriak dari dalam goa, ayahku, katanya begitu, ya. Karena Daud manggilnya ayah, tuan sekaligus juga ayah mertua, ya. Mengapa engkau mau mencelakai aku? Aku ini padahal tidak punya niat jahat. Kalau aku mau membunuh engkau, bisa. Nih, lihat. Kalau engkau lihat jubahmu, ujung jubahmu itu sudah aku potong. Kalau aku mau membunuh engkau, bisa. Tapi aku tidak mau lakukan karena aku tidak mau mengusik orang yang diurapi Tuhan, ya. Nah, lalu salah satu kalimat Daud mengucapkan ini, ayat yang ke-14 atau ayat yang ke-15 yang dikatakan, terhadap siapakah Raja Israel keluar berperang. Ini ucapan Daud kepada ayah mertuanya. Siapakah yang kau kejar? Anjing mati, seekor kutu saja. Jadi Daud membahasakan dirinya itu, aku ini cuma orang yang diibaratkan seperti anjing mati, seekor kutu, tidak punya kekuatan untuk melawan, untuk memberontak kepada Saul, tidak punya kekuatan. Daud merendahkan dirinya begitu rupa. Padahal kalau Daud mau melawan, sebenarnya bisa. Tapi Daud tak mau. Bahkan Daud membahasakan dirinya, aku ini cuma seekor anjing mati, seekor kutu, ya. Nah, kalimat tanya yang Daud ucapkan kepada Saul inilah yang saya ambil jadi judul perenungan firman Tuhan. Daud berkata, siapakah yang kau kejar? Ya. Nah, judul perenungan firman Tuhan pada hari ini adalah, apakah yang kita kejar? Bapak Ibu Saudara, sejujurnya hidup ini adalah sebuah pengejaran. Entah kita menyadarinya atau tidak, hidup ini adalah sebuah pengejaran, ya. Mengapa saya katakan sebuah pengejaran? Karena tentu semua kita rindu untuk mencapai sesuatu, rindu untuk bisa menggapai sesuatu.
Karena itu, karena kita rindu untuk mencapai sesuatu, maka kita mengejar. Ya, hidup ini adalah sebuah pengejaran. Namun yang menjadi permasalahan, ya, apa yang kita kejar dalam hidup ini, itu yang menjadi sebuah permasalahan yang perlu kita tanyakan kepada diri kita masing-masing. Apa yang kita kejar dalam hidup ini? Apa yang ingin kita capai, yang ingin kita raih dalam hidup ini? Kalau ditanya begitu, orang punya jawaban berbeda-beda. Ada yang bilang, Pak, aku ingin mencapai kesuksesan dengan aku menjadi seorang yang kaya. Aku ingin mencapai kesuksesan dengan aku menjadi seorang yang punya kedudukan tinggi. Aku ingin mencapai kesuksesan dengan aku punya seorang istri atau suami yang bisa membuat aku bahagia. Dan selanjutnya macam-macam. Jawaban orang itu macam-macam, ya. Apa yang mau dikejar, apa yang mau diraih dalam hidup ini macam-macam, ya. Tetapi sesungguhnya, Bapak Ibu Saudara, kalau kita merenungkan baik-baik, kalau kita mengejar hal-hal yang bersifat jasmani di dunia ini, ketika kita menjalani hidup di dunia ini, maka akhirnya kita akan mendapati semua itu sia-sia. Saya ulang, ya. Mungkin kalau ditanya, sekilas kita menjawab, aku kepingin sukses, jadi orang kaya, jadi orang punya kedudukan tinggi, jadi orang punya pekerjaan yang penghasilannya besar, jadi orang yang memiliki suami atau istri yang bisa buat aku bahagia, dan sebagainya. Padahal sesungguhnya kalau kita merenungkan dengan baik, semua yang kita kejar, kalau itu bicara tentang hal-hal jasmani, berkat-berkat jasmani yang bersifat materi, sesungguhnya semuanya itu sia-sia. Bagaimana saya bisa berkata semuanya sia-sia? Oh, Pak Gembala kan gak pernah jadi orang yang punya duit banyak, miliarder, apalagi triliuner gitu ya. Oh, gak pernah ya. Ya memang gak pernah ya. Tetapi saya bisa tahu mengapa kalau kita mengejar hal-hal yang bersifat materi, itu akan jadi sia-sia. Saudara ingat kisahnya Salomo? Pasti tahu ya. Salomo ini adalah orang yang sangat kaya. Dicatat dalam Alkitab, sebelum Salomo dan sesudah Salomo tidak ada raja seperti Salomo. Dalam soal kepandaiannya, dalam soal kekayaannya, dalam soal kemuliaan keagungannya, tidak ada yang seperti Salomo. Oh, berarti ini raja yang top. Bukan cuma raja biasa, raja yang top. Sampai raja-raja lain, ratu-ratu negeri lain datang ke tempat Salomo ingin menyaksikan. Itu hikmatnya Salomo itu seperti apa ya? Salah satunya Ratu Sheba. Sampai banyak raja-raja lain takluk dan bayar upeti kepada Salomo. Mengapa? Mereka mengakui kehebatan Salomo secara manusia. Bukankah ini orang yang sangat sukses? Betul ya? Sukses loh ya. Sangat-sangat sukses. Lebih kaya daripada Bill Gates, ya, lebih kaya daripada siapa lagi yang lain ya. Ini daftar konglomerat ya yang ada di, bukan cuma di Indonesia ya, tapi sampai di luar negeri, di dunia. Ini Salomo lebih kaya Tapi Salomo menulis dalam kitab Pengkhotbah, sudah pasti tahu apa isinya? Kesia-sia. Kalau saudara baca kitab Pengkhotbah, itu menunjukkan tentang orang yang merasa hidupnya itu hampa, kosong, tidak bermakna, tidak berarti, sia-sia. Karena itu kata sia-sia di Pengkhotbah itu diucapkan bukan cuma 1-2 kali. Kalau saudara pernah membaca itu belasan kali diulang kata kesia-siaan di atas kesia-siaan. Bahkan dikatakan juga usaha menjaring angin. Saya tanya saudara, menjaring angin itu mungkin nggak saudara? Nggak bisa loh angin dijaring. Kalau bola dijaring bisa saudara ya. Kalau angin dijaring ya nggak bisa. Berarti sesuatu yang sangat sia-sia. Ini ucapan orang yang sangat sukses secara manusia. Nah, sekarang kita jadi ngerti, kalau kita mengejar hal-hal yang bersifat materi seperti yang sudah diraih dan didapat oleh Salomo, satu saat nanti kita akan merasa semuanya itu
sia-sia. Betul, sia-sia. Oh, enggak lah Pak, kalau punya duit itu ya senang. Tapi tunggu dulu, kalau hanya hidup untuk uang, pengejaran dalam hidup ini hanya ditujukan untuk uang, untuk kekayaan, untuk kedudukan, untuk hal-hal apapun, akhirnya itu kita akan merasa sia-sia. Ya, nah karena itu sekarang kita akan belajar sebagai orang percaya. Kita harus tahu sebenarnya apakah yang harus kita kejar dalam hidup ini, supaya kita boleh memiliki hidup yang berarti. Ya, sekali lagi, sekarang sebagai orang percaya kita harus tahu, karena itu kita akan belajar bersama apa yang harus kita kejar dalam hidup ini supaya kita memiliki kehidupan yang berarti. Jangan sampai seperti kayak ucapan Salomo, sia-sia, percuma. Minggu lalu saya juga sampaikan ya, seorang yang hebat diakui dunia, Steve Jobs, pendiri Apple. Produknya kita pakai, orang dunia mengakui hebat ya produknya Apple, yang mulai dari iPhone, ya, iPod, iPad, ya, MacBook, apalagi lah yang lain juga ya. Nah, hebat. Tapi Steve Jobs di tengah kehebatannya itu menjelang dia mati, dia mengucapkan kata-kata penyesalan. Dia merasa hidup cuma seperti ini, sia-sia. Ya, ayo sekarang kita belajar. Apakah yang seharusnya kita kejar sebagai orang percaya supaya ini mengubah paradigma kita, ya, mengubah pemikiran kita? Yang pertama, yang harus kita kejar dalam hidup sebagai orang percaya, yang pertama, supaya hidup kita menjadi berarti, bermakna. Yang pertama adalah mengejar hadirat Tuhan. Sekali lagi, mengejar hadirat Tuhan, artinya mengejar pribadi Tuhan. Mazmur 84, kita lihat sebentar. Mazmur 84 di ayat yang kedua mulai sampai dengan ayat yang ketiga. Mazmur 84 ayat yang kedua mulai. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Ini Bani Korah mengucapkan ini. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Kerinduan yang besar disampaikan oleh pemazmur, dalam hal ini Bani Korah. Dikatakan betapa aku rindu akan Engkau, akan tempat kediaman-Mu, sampai dikatakan jiwaku itu hancur karena merindukan Tuhan. Saudara bisa bayangkan, ini kerinduan yang besar. Saudara. Kalau dulu ya nostalgia saudara ya, mungkin Bapak Ibu Michael, Bapak Ibu Matius, ya, Bapak Ibu Budiono gitu ya. Kalau dulu saudara ya, termasuk saya juga waktu kita belum menikah, saudara, masih berpacaran gitu ya sama kekasih kita yang sekarang sudah jadi istri, jadi suami kita ya. Wah, waktu kita kangen gitu ya, waktu kita rindu, mungkin karena terpisah waktu itu ya, kita harus ada tugas atau kita harus ada sekolah di tempat yang jauh dari kekasih kita. Nah, kalau rindu gimana? Waduh, rasanya tuh waduh, kepingin ketemu ya. Wah, kok tidak bisa ketemu lagi ya? Ada kerjaan, ada sekolah, ada tugas. Padahal ketemu sampai rasanya jiwa ini, pikiran ini tidak karu-karuan, ya, terbayang-bayang terus. Ini jiwa yang hancur. Wah, kalau sudah bisa ketemu Mas. Dulu belum ada handphone, so. Ya, zaman saya dulu belum ada handphone. Tidak tahu kalau Pak Michael ya. Belum ada handphone, so, ya. Waktu itu dulu kita cuma adanya itu telepon, so. Telepon itu yang paling banyak itu telepon umum. Koin, gitu ya. So kalau pakai telepon rumah, saya kalau pakai telepon banyak-banyak, so, tapi saya marahi saya, itu kamu bikin tagihannya bengkak, gitu ya. Karena kalau sudah telepon itu kadang-kadang lupa, so, ya. Karena asik cerita lupa, ya. Kalau sekarang kan enak, so, terpisah jarak, tidak masalah, tinggal mau chatting, ya, mau telepon suara, atau mau telepon lihat mukanya, mau bisa, so, ya kan. Sekarang teknologi luar biasa, tapi dulu nggak bisa. Kerinduan yang besar sehingga membuat jiwa ini jadi rasanya hancur karena begitu rindunya. Ini disampaikan oleh pemazmur.
Bapak Ibu Saudara, seharusnya sebagai umat Tuhan, yang pertama, kerinduan atau pengejaran kita dalam hidup ini yang utama nomor satu, itu adalah Tuhan. Karena kalau kita berpikir dengan sungguh, kita ini tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Jangan sampai kita berkata, oh enggak Pak, saya ini bisa, saya ini hebat, saya ini kuat, saya ini pandai. Oh. Kitab Yakobus berkata, ya, hidupmu itu hanya seperti uang yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Karena itu kamu tidak bisa dengan pasti berkata, saya akan berdagang, saya akan tinggal setahun di sana, saya akan mendapat untung dan selanjutnya. Itu hanya planning atau rencana manusia. Tapi lupakah kita bahwa hidup kita ini ada di dalam tangan Tuhan. Jadi saya suka lagu tadi bagian terakhir dikatakan, hidupku di dalam genggaman Tuhan. Wah, waktu saya nyanyikan kata-kata itu saya bilang betul Tuhan. Hidupku ini ada di dalam tangan Tuhan. Ya, karena itu kalau umat Tuhan yang ngerti, yang pertama, yang dikejar dalam hidup ini adalah pribadi Tuhan. Kalau saudara dan saya punya Tuhan, itu berarti punya semuanya yang baik. Karena Tuhan itu sumber segala yang baik. Amin. Loh iya, sumber segala yang baik itu adalah Tuhan. Kalau saudara punya Tuhan, saudara suka mengejar Tuhan, saudara dekat Tuhan, saudara punya Tuhan, wah, saudara dan saya punya segalanya. Karena tadi pujian berkata, aku punya Tuhan yang besar. Punya Tuhan, punya segalanya. Ini yang pertama, saudara, ya. Kejar pribadi Tuhan, kejar hadirat Tuhan. Kapan Pak mengejar Tuhan, mengejar pribadi Tuhan, mengejar hadirat Tuhan? Seharusnya bukan cuma waktu-waktu tertentu, tetapi setiap saat, setiap waktu. Karena setiap waktu kita itu perlu Tuhan. Ya, jadi ini yang pertama, saudara, ya. Ubah paradigma kita. Jangan lagi mengejar, uang, harta, kedudukan, jangan. Kalau mengejar itu yang utama, nanti jadi seperti Salomo, sia-sia. Ya, sudah sampai memilikinya pun akhirnya bilang sia-sia. Tapi kejar pribadi Tuhan. Yang kedua, yang harus dikejar setelah kita mengejar pribadi Tuhan, yang kedua, yang harus dikejar adalah kebenaran dan kasih. Sekali lagi, kebenaran dan kasih. Itu bisa Bapak Ibu sudah temukan dalam Amsal pasal 21 di ayat yang ke-21. Amsal pasal 21 di ayat yang ke-21. Di situ dikatakan, siapa mengejar kebenaran dan kasih. Stop sampai situ ya. Mengejar kebenaran dan kasih. Tentu kebenaran yang dimaksud di sini bukanlah kebenaran diri sendiri, bukan. Kasih yang dimaksud di sini bukanlah kasih manusia, bukan. Karena apa? Kasih manusia itu kasih yang labil. Kasih manusia itu kasih yang mudah berubah. Hari ini katanya ini, ya. Besok, wah, ceritanya beda, so. Hari ini mendukung. Seperti orang banyak ya, waktu ketemu Tuhan Yesus, sebelum Tuhan Yesus disalibkan, orang banyak berkata, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Itu kan ucapan orang banyak. Besoknya ngomong apa sih? Salibkan dia, salibkan dia. Kasih yang dimaksud di sini bukan kasih manusia. Kebenaran yang dimaksud di sini adalah kebenaran Tuhan, kebenaran firman. Dan kasih yang dimaksud di sini adalah kasih Tuhan. Kejarlah kebenaran firman Tuhan, kebenaran Tuhan, dan kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu kasih yang begitu kuat, kasih yang luar biasa, kasih yang siap berkorban, kasih yang tidak bersyarat. Itulah kasih Tuhan. Kejar dua hal ini. Karena apa? Kebenaran dan kasih merupakan karakter ilahi yang sangat mulia. Biarlah kita sebagai umat-umat Tuhan belajar untuk mengejar dua hal ini, kebenaran dan kasih. Oke, lanjut sekarang. Yang ketiga, jadi yang pertama mengejar pribadi Tuhan, yang kedua melangkah mengejar kebenaran Tuhan, yaitu firman dan kasih Tuhan. Yang ketiga,
Yang harus dikejar adalah kekudusan. Ibrani 12 di ayat yang ke-14. Ibrani pasal yang ke-12 di ayat yang ke-14 dikatakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan, perhatikan kalimat berikut, kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ayat ini berkata kejar kekudusan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan kehidupan akhir zaman, semua yang dihasilkan oleh dunia itu selalu keluar atau menjauhi kekudusan. Semua produknya dunia, ini kalau kita jujur saja, kita renungkan dengan baik, semua yang dihasilkan dunia itu selalu menjauhi atau meninggalkan kekudusan. Umat Tuhan yang cinta dunia, memang kita masih hidup di dunia ya, betul. Tapi umat Tuhan yang cinta dunia, maka dia tidak akan bisa hidup kudus, tidak akan bisa. Karena semua yang dihasilkan dunia itu selalu menjauhi kekudusan. Ya, karena itulah betapa penting untuk kita umat-umat Tuhan memang masih hidup di dunia, tapi tidak boleh keduniawian. Memang masih hidup di dunia, tetapi biarlah pengaruh dunia tidak membuat kita akhirnya meninggalkan kekudusan. Karena itu ada umat-umat Tuhan, tapi di sini nggak ada suatu ya. Di tempat lain, seringkali kalau dengar firman bicara tentang kekudusan, itu nggak enak rasanya. Ya rasanya itu kayak alergi itu ya. Aduh, ini pendeta kok khotbah tentang kekudusan. Pokoknya kalau khotbah itu ngomong tentang berkat, kamu akan jadi orang yang diberkati. Amin. Tapi kalau kita harus belajar hidup kudus, aduh, opo ya. Ngomong tentang kudus. Ya. Ada umat Tuhan yang seperti itu. Tapi saya percaya jemaat GBI enggak seperti itu. Jemaat GBI belajar untuk mengejar kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan bisa bertemu Tuhan. Mari kita belajar hidup kudus. Memang sekarang belum sepenuhnya kudus ya. Kita sudah dikuduskan oleh korban Kristus. Selanjutnya kekudusan kita harus bertumbuh. Dengan cara apa? Kita belajar, tadi dikatakan mengejar kebenaran. Firman Tuhan mengubah hidup kita, membuat kita semakin kudus. Yang keempat, yang terakhir, yang harus dikejar yang keempat adalah kesempurnaan. Filipi 3 ayat yang ke-12. Filipi 3 ayat yang ke-12 dikatakan, bukan seolah-olah aku, Paulus, telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Paulus berkata, aku ini belum sempurna, tapi aku mengejarnya. Bapak Ibu Saudara, jujur kita semua pun sama ya. Kita juga belum sempurna. So. Siapa orang yang berani berkata saya sudah sempurna? Oh, tidak ada. So. Betul, tidak ada. Sudah, kita nggak usah lihat orang lain ya. Kita lihat diri kita saja. Kalau kita lihat diri kita, belum dalam 1 bulan so. Ya. Baru dalam 1 minggu atau mungkin dalam 1 hari sudah ada kekeliruan, kesalahan yang kita lakukan, yang kita ucapkan, yang kita pikirkan, yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Sehingga kalau jujur, siapa yang sudah sempurna? Tidak ada. Dan memang Alkitab mencatat tidak ada seorang pun yang sempurna kecuali satu. Siapa? Tuhan Yesus. Waktu jadi manusia pun Tuhan Yesus tetap sempurna, dijebak untuk dicari kesalahan, tidak ditemukan kesalahannya. Sampai akhirnya dibuat tuduhan palsu. Mengapa? Karena Tuhan Yesus memang sempurna. Sebagai manusia pun waktu itu Tuhan Yesus juga 100% sempurna. Sempurna. Tapi kalau kita manusia, tidak berani kita ngomong saya sudah sempurna. Masih jauh dari sempurna kalau mau jujur. Tetapi yang keempat, Tuhan mau supaya kita mengejar kesempurnaan. Memang belum sempurna, tapi mengejar. Mengejar itu berarti berfokus kepada kesempurnaan, berjuang untuk menuju kepada kesempurnaan. Mungkin sempat jatuh, tidak apa-apa, bangkit lagi, bangun lagi, belajar lagi, melangkah lagi menuju kepada kesempurnaan. Karena satu saat nanti yang
bisa menjadi mempelai Kristus itu hanyalah umat Tuhan yang sempurna, yang tanpa cacat celah, tanpa kerut. Katanya kita begitu ya, tanpa cacat celah, tanpa kerut, itu yang bisa jadi mempelai Kristus. Ini bicara tentang kesempurnaan. Nah, mungkin Bapak Ibu tanya, waduh Pak, kalau gitu yang jadi mempelai Kristus yang sempurna, sedangkan kita belum sempurna. Bagaimana mungkin ya saya bisa menjadi sempurna? Apakah mungkin Pak kita ini menjadi sempurna? Nah, ini memang secara pikiran manusia begitu ya. Saya pun juga bertanya begitu, apakah mungkin Tuhan saya ini menjadi sempurna, apa bisa? Ya, lalu jangan lagi 1 bulan ya, 1 tahun, 1 hari aja lupa direnungkan baik-baik. Aduh, sudah keliru Tuhan, sudah salah, sudah mendukakan hati Tuhan. Nah ya apa nih mau jadi sempurna? Ya, gimana nih? Ternyata satu kisah menceritakan, nanti Bapak Ibu baca ya, Matius 19 ayat 16 sampai 26. Saya tidak bacakan ya, untuk menyingkat waktu nanti baca sendiri di rumah. Matius 19 ayat 16 sampai 26. Itu kisah orang muda yang kaya itu loh, pasti semua tahu. Kan orang muda kaya ini datang kepada Tuhan Yesus lalu tanya, gitu ya. Nah, singkat cerita, dia akhirnya bilang, semua yang Tuhan katakan aku sudah lakukan, apalagi yang masih kurang. Nah, itu kan dia tanya terakhir begitu ya. Tuhan bilang, kalau engkau hendak sempurna, ya kira-kira begitu ya. Jadi waktu itu orang muda kaya juga tanya tentang bagaimana mungkin bisa menjadi sempurna. Nah, di bagian akhir penjelasan Tuhan kepada para murid-muridnya, Tuhan itu ngomong begini, bagi manusia memang hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu itu mungkin. Itu nanti kalau Ibu baca sendiri ya. Saya nggak ceritakan panjang lebar supaya menyingkat waktu ya. Jadi intinya sama dengan pikiran kita yang bertanya, mungkinkah saya sempurna? Bagi manusia memang tidak mungkin. Kalau pakai pikiran manusia tidak mungkin. Kalau ada salahnya, bahkan maaf banyak salahnya. Lu ya apa nanti jadi sempurna supaya bisa jadi mempelai Kristus? Bagi manusia memang tidak mungkin, tapi bagi Allah segala sesuatu itu mungkin. Nah, karena itu mari kejar Tuhan, dekat Tuhan, sungguh-sungguh dalam Tuhan. Bagi Allah segala sesuatu itu mungkin. Ya, jadi inilah 4 hal yang harus kita kejar. Yang pertama, kejar pribadi Tuhan, hadirat Tuhan. Yang kedua, kejar kebenaran dan kasih, kebenaran firman, kasih Tuhan. Yang ketiga, kejar kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Dan yang keempat, kejar kesempurnaan, menuju pada kesempurnaan, karena kita dipersiapkan menjadi mempelai Kristus. Penutup yang terakhir, apakah yang akan kita dapat kalau kita mengejar hal-hal yang di atas? Maksudnya hal-hal yang rohani tadi ya, mengejar Tuhan, pribadi Tuhan, mengejar kebenaran dan kasih Tuhan, mengejar kekudusan, mengejar kesempurnaan. Apa yang akan kita dapat kalau kita sebagai umat Tuhan mengejar hal-hal yang rohani seperti itu? Dapatnya apa? Ayo kita lihat. Yang pertama, kalau Bapak Ibu Saudara saya mengejar hal-hal yang rohani, maka yang pertama kita akan mendapat kepuasan. Kepuasan. Matius 5 ayat yang ke-6 berkata, Matius 5 ayat yang ke-6, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Lapar dan haus akan kebenaran bicara tentang orang yang rindu kebenaran, rindu Tuhan. Mereka akan dipuaskan. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara saya mengejar hal-hal yang rohani, Alkitab berkata kita akan dipuaskan. Hanya Tuhan yang bisa memuaskan kita. Mengapa? Karena hanya Tuhan yang lebih besar daripada hati kita. Semua yang ada di dunia ini tidak ada yang lebih besar dari hati kita. Tidak ada. Mau itu kekayaan, mau itu kedudukan, mau itu popularitas, tidak ada yang lebih besar dari hati kita. Itulah sebabnya bagaimanapun kayanya, bagaimanapun populernya, bagaimanapun tingginya kedudukannya, tidak pernah puas. Benar, Saudara. Saya tunjukkan satu ayat lagi, Saudara, yang menunjukkan bahwa yang materi itu tidak pernah bisa memuaskan. Ayo kita lihat sebentar ya, Pengkhotbah 5. Saya ingat ayat ini luar biasa ini ya.
Khotbah 5 ayat yang ke-10 kalau di Alkitab elektronik ya. Tapi kalau di Alkitab buku itu ayat yang ke-9. Khotbah 5 ayat yang ke-10 Alkitab elektronik. Demikian firman Tuhan. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Tidak puas susah. Ya ini yang ngomong kan Salomo ini. Tidak puas. Cinta duit tidak puas dengan duit. Cinta kekayaan tidak puas dengan penghasilannya. Segala yang bersifat materi itu tidak bisa memuaskan kita. Punya berapa banyak pun kalau ditanya tetap tidak puas. Tapi kalau saudara saya mengejar hal yang rohani, itulah yang bisa membuat kita menikmati kepuasan yang sejati. Ini yang pertama, saudara, kepuasan. Jadi kalau yang cari kepuasan, cari dan kejar hal-hal rohani, saudara dijamin pasti puas. Yang kedua, ternyata bukan cuma dapat kepuasan, saudara. Yang kedua, orang yang mengejar hal-hal rohani, dia juga akan mendapatkan kehormatan dan kehidupan. Itu ada di Amsal 21 ayat 21 tadi yang sudah kita baca tadi ya. Amsal 21 ayat 21 dikatakan siapa mengejar kebenaran dan kasih, dia akan mendapatkan kehormatan, kebenaran dan kehidupan. Jadi jadi orang yang terhormat di dunia ini dan juga mendapat kehidupan. Hidup setelah kita tinggalkan dunia ini, itulah hidup yang kekal. Komplit, dapat penghormatan dan dapat kehidupan. Wah, ini sesuatu yang luar biasa, saudara. Ya, kalau saudara cuma mengandalkan duit untuk supaya dihormati, itu penghormatannya cuma penghormatan yang semu, saudara. Ya memang, ya orang di luar sana seringkali kalau kepada orang yang punya duit, yes pak, ABS rasanya, asal bapak senang, gitu ya. Tapi penghormatan yang semu itu penghormatan yang semu. Ya, ini Bu Roni bingung ini. Bisa tolong dicek aja Bu Roni. Ya, ini kesenggol apa tidak tahu ini ya. Karena canggih ya, punya canggih jadi saking canggihnya Bu Roni kesenggol sesuatu yang lain, nah kok malah bunyi ini ya, mau buka Alkitab kok malah keliru. Oke, jadi yang kedua dapat kehormatan dan kehidupan. Yang ketiga sekarang yang terakhir. Yang pertama dapat kepuasan, yang kedua dapat kehormatan dan kehidupan, yang ketiga yang terakhir orang yang mengejar hal-hal yang rohani, dia akan mendapatkan berkat jasmani. Berkat jasmani. Matius 6 ayat 33. Nggak usah dibaca, semua sudah hafal. Carilah dahulu kerajaan Allah dan semuanya itu akan ditambahkan. Apa semuanya? Kalau Bapak Ibu baca ayat-ayat di atasnya jelas. Makanan, pakaian, minuman, hal-hal yang dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ini bicara tentang hal-hal yang bersifat jasmani. Tuhan akan tambahkan, tapi disuruh mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Fokus utamanya bukan pada uang, fokus utamanya bukan pada kekayaan yang jasmani, bukan, tapi fokus utamanya kepada hal yang rohani. Kalau kita fokus pada yang rohani, utamakan yang rohani, mengejar yang rohani, nanti jasmani itu ditambahkan. Salomo di awal komentarnya, Salomo tidak minta kaya. Salomo hanya, Tuhan beri aku hikmat untuk aku bisa memimpin bangsa yang besar. Karena Salomo minta hal yang menyukakan hati Tuhan. Tuhan bilang, karena kamu minta hal yang berkenan di hatiku, aku kasih bonus. Bonusnya apa, Saudara? Sugi, suginya. Karena Salomo tidak minta kaya. Permintaan Salomo itu menyukakan hati Tuhan. Bagaimana dengan kita? Kalau bagi saudara punya kerinduan, ya, mengejar hal yang rohani, yang membuat Tuhan itu suka, tidak usah khawatir. Hidup kita ini, katakan tadi pujian, ada dalam genggaman tangan Tuhan. Tuhan yang pelihara hidup kita. Ya, apa yang perlu kita khawatirkan? Tuhan yang pelihara, Tuhan yang sediakan apa yang kita perlukan, sehingga kita berkata tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik. Itu ayat yang luar biasa. Ayo kita baca sebagai penutup. Setelah pelan-pelan Nimba bisa kembali maju ke depan. Mazmur pasal yang ke-34. Mazmur pasal yang ke-34 di ayat yang ke-9. Alkitab elektronik 9.
Alkitab buku 10 ya. Mazmur 34 ayat yang ke-9 Alkitab elektronik. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang-orang yang takut akan Dia. Lanjut berikutnya, singa-singa muda merana kelaparan. Loh, kok bisa? Singa muda ini kan kuat biasanya ya, dia bisa mendapatkan mangsa dengan mudah, tapi dikatakan singa muda merana kelaparan. Tetapi orang-orang yang mencari Tuhan semua berkata bersama, tidak kekurangan sesuatu pun yang setuju berkata amin. Ayat ini berkata tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Mari sekarang kita mengejar hal-hal yang rohani. Mari kita akan datang kepada Tuhan lewat satu pujian. Pujian ini berkata, ku ingin selalu dekat mendengar suara-Mu Bapa. Mari sama-sama kita katakan, ku ingin selalu dekat mendengar suara-Mu Bapa, lebih dari
mengejar hal-hal yang rohani dalam hidup ini. Kalau kita sebagai umat Tuhan mengejar hal-hal yang bersifat materi, satu saat nanti kita akan berkata semuanya sia-sia. Kita akan merasakan hidup kita tidak berarti, kosong, hampa, karena tidak ada yang lebih besar daripada hati kita selain pribadi Tuhan sendiri. Karena mari kita mau mengejar Tuhan, mengejar kebenaran firman Tuhan, mengejar kasih Tuhan, mengejar kekudusan, dan mengejar kesempurnaan. Hal-hal yang rohani kita utamakan, kita cari, kita kejar lebih daripada apapun. Kalau kita utamakan mengejar hal-hal yang seperti itu, kita akan dapat hal-hal yang sangat indah. Dikatakan kita akan dapat kepuasan yang sejati. Demikian juga kita akan mendapatkan berkat-berkat jasmani yang Tuhan sediakan buat kita, umat-umat Tuhan, sehingga tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Karena mari dengan hati yang merindukan Tuhan, kita katakan, itulah yang terbaik. Kehidupan di dunia ini, kami tidak lagi mengejar hal-hal yang bersifat jasmani, karena semua itu tidak akan bisa memuaskan kami.
semua itu akhirnya akan membawa kami kepada kehidupan yang tidak bermakna seperti yang sudah dialami oleh Salomo. Sehingga Salomo berkata semuanya itu kesia-siaan. Tapi kami sekarang mau belajar untuk mengejar hal-hal yang rohani, mengejar pribadi Tuhan, mengejar kebenaran dan kasih Tuhan, mengejar kekudusan dan mengejar kesempurnaan. Sehingga kami boleh mendapat kepuasan yang sejati, kepuasan yang sesungguhnya, karena hanya Tuhanlah yang lebih besar dari hati kami, yang bisa memuaskan kami. Dan kami boleh mendapatkan, oh Tuhan, kehormatan dan kehidupan, serta kami boleh mendapatkan berkat-berkat secara jasmani sehingga tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Hamba terbatas untuk menjelaskan. Roh Kudus yang akan terus mengingatkan firman yang sudah kami terima, sehingga sungguh paradigma kami diubahkan, pikiran kami diubahkan. Kami bukan fokus kepada apa yang ada di dunia, tapi kami boleh fokus kepada hal-hal yang rohani, mencari, memikirkan perkara-perkara rohani, perkara-perkara surgawi lebih daripada apa yang di bumi ini. Terima kasih Tuhan, dan itulah yang boleh menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hamba berdoa untuk setiap jemaat Tuhan, diberkatilah setiap jemaat Tuhan di dalam iman rohani, diberkati di dalam kehidupan keluarga rumah tangga, diberkati dalam usaha pekerjaan, diberkati dalam studi sekolah, diberkati dalam kesehatan juga diberkati. Karena Engkau berjanji menyediakan masa depan yang indah penuh dengan pengharapan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk teman-teman seiman kami yang sakit, yang membutuhkan bantuan doa untuk kesehatan Ibu Rini, untuk kesehatan Saudari Livia, untuk mama dari Ibu Elfrida, dan juga yang lain yang sakit. Kami berdoa Tuhan, Engkau menjamah, pulihkan kekuatan, kesehatan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilir Tuhan Yesus, teman-teman seiman kami yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sedang menghadapi pergumulan masalah. Biarlah iman kami tetap tertuju kepadamu. Dengan iman yang teguh kami menanti-nantikan Tuhan, yang kami yakini akan memberikan pertolongan tepat pada waktu. Semua yang sudah melayani persembahan yang akan dipersembahkan, apapun yang dilakukan setiap umat Tuhan karena mengasihi Tuhan, Allah sumber segala berkat, akan memberkati kembali dan memakai hidup kami untuk boleh memuliakan Tuhan. Kami berdoa memberkati bangsa negara kami Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kami, kota kami Surabaya, bahkan tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan. Memberkati setiap jemaat-jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini, yang pertambahan usia membawa kami semakin cinta Tuhan. Setelah selesai ibadah, kami akan kembali ke aktivitas kami akan kembali ke keluarga rumah tangga kami. Biarlah segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan terus memimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus kita sekarang mulai malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata amin. Tuhan berkati kita sekalian sampai berjumpa di minggu yang akan datang.